Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau yang tervalidasi pada tahun kemarin, yaitu sebanyak 17.491 pulau. Luas laut negara Indonesia itu 2/3 dari total luas, dengan potensi kekayaan laut yang luar biasa. Antara lain, ikan 6,4 juta ton per tahun potensi kekayaan ikan di laut Indonesia. Kemudian laut Indonesia juga adalah merupakan ekosistem laut terkaya di dunia. Kemudian yang ketiga, ini juga menjadi wisata atau potensi wisata bahari. Berikutnya adalah luas daratan Indonesia mencapai 1/3 dari total luas Indonesia, dengan potensi tanah yang subur menghasilkan hasil pertanian yang melimpah. Berikutnya, memiliki keragaman flora dan fauna yang sangat banyak. Kemudian yang ketiga, hutan Indonesia adalah hutan yang termasuk terluas di dunia, sehingga menjadi paru-paru dunia. Keempat, potensi wisata alam yang sangat eksotis dan merupakan daya tarik turis-turis untuk datang ke Indonesia. Berikutnya adalah hasil tambang. Indonesia mempunyai potensi hasil tambang yang banyak dan beraneka macam. Kemudian Indonesia juga diapit dari geostrategis. Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia. Adapun 2 samudra adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ini menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan yang sangat penting di dunia. Kita tahu Selat Malaka adalah selat yang sangat penting untuk perjalanan laut, perdagangan laut dari Afrika menuju ke daerah Cina. Begitu pula dari Australia, apabila mau ke daerah Cina ke atas harus melewati Selat Malaka. Nah, ini adalah potensi-potensi yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, Indonesia juga memiliki suku dan budaya. Indonesia tercatat memiliki 1.340 suku bangsa di Indonesia, dengan berbagai macam adat istiadat dan kebudayaannya yang sangat beragam. Nah, anak-anakku yang saya cintai, dari geostrategis, dari potensi-potensi yang dimiliki oleh Indonesia ini akan menimbulkan ancaman-ancaman. Apa ancaman-ancaman tersebut? Yang pertama adalah terjadinya banyak pencurian akan kekayaan alam Indonesia. Illegal fishing atau pencurian ikan di laut, Indonesia merugi sekitar 260 triliun selama ini. Sebuah angka yang fantastis. Kemudian, dari illegal logging, Indonesia kehilangan 18 triliun rupiah dari pencurian kayu di hutan Indonesia. Nah, berikutnya, karena Indonesia itu terdiri dari beberapa atau banyak sekali suku bangsa, maka ini juga bisa menjadi potensi akan terjadinya disintegrasi. Di samping itu,
ada juga ancaman-ancaman dari bangsa lain yang mengincar kekayaan Indonesia. Untuk itu, anak-anakku sekalian, itulah mengapa pentingnya kita memahami akan wawasan kebangsaan. Kalian adalah generasi-generasi pewaris negeri yang kaya raya. Maka perlu bagi kita sekalian, terutama para generasi muda, untuk memahami, untuk mengerti nilai-nilai kebangsaan yang perlu kalian tanamkan di hati sanubari kalian. Yang pertama adalah nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah way of life dari bangsa Indonesia. Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika mampu mempererat, merekatkan seluruh potensi suku bangsa di Indonesia. Dan ini sudah teruji sehingga setiap tanggal 1 Oktober kita merayakan, memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Maka Pancasila harus kita sadari, harus kita pahami sepaham-pahamnya, sedalam-dalamnya demi keutuhan NKRI tercinta. Yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme dari kata dasar nation. Nation artinya bangsa, artinya kebangsaan. Kita harus memiliki rasa nasionalisme atau rasa kebangsaan yang tinggi. Kita harus mencintai tanah air Indonesia. Kita harus rela berkorban demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang dimaksud dengan nasionalisme. Yang ketiga adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai negara dan bangsa yang besar adalah merupakan aset yang sangat penting bagi kita. Sehingga kita selaku warga negara Republik Indonesia harus sadar akan makna berbangsa dan bernegara dengan cara mematuhi, mentaati semua aturan-aturan yang sudah ada di dalam negara ini, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat, kita harus memiliki kemampuan bela negara, baik dalam kondisi perang maupun kondisi damai. Dalam kondisi perang kita harus siap untuk berjuang, untuk membela tanah air kita hingga titik darah penghabisan. Di masa damai kita harus berjuang, berupaya untuk melengkapi diri kita dengan menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi sehingga kita mampu bersaing dengan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Baik anak-anak, itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.